Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam perjumpaan yang lalu kita sudah selesai membicarakan, melihat kitab Ester. Salah satu yang menarik pada waktu kita berbicara mengenai Ester adalah Ester itu menggantikan seorang ratu yang namanya Wasti. Mengapa Wasti digantikan? Karena dia tidak mau menghadiri perjamuan yang diadakan oleh raja. Kenapa dia tidak mau hadir di dalam perjamuan yang diadakan oleh raja itu? Saya baca perjamuan itu untuk apa, lalu dari situ mungkin bisa kita simpulkan mengapa Ratu Wasti itu tidak mau hadir. Saya baca kitab Ester bab 1 ayat 9 sampai 12, mulai saja pada ayat 10. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Herbona, Bigta, dan sebagainya, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiveros. Nah sekarang, supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja, untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Bisa merasakannya di balik kalimat yang terakhir ini, ada apa? Kalau sekarang namanya eksploitasi, tentu saja. Nah, kalau ditafsirkan dalam rangka itu, kenapa Wasti tidak mau diundang oleh raja? Karena dia tidak mau pribadinya, kecantikannya dieksploitasi, dipamer-pamerkan, dikatakan di situ kepada seluruh rakyat dan pembesar-pembesar. Kita sekarang lanjut dengan yang namanya tambahan kitab Ester. Jadi seperti kitab Nabi Daniel, kitab Ester ini punya tambahan-tambahan yang lebih tidak mudah untuk diikuti, karena tambahan-tambahan itu ada di antara ayat-ayat. Ada 6 tambahan besar. Kita coba lihat saja, moga-moga kita dapat memahami dengan mudah. Yang pertama, pertanyaannya, mengapa ada tambahan kitab Ester? Kok tidak cukup? Ya sudahlah, Ester itu kan suatu kisah yang bagus. Kenapa mesti ditambahi? Kalau kita sudah membaca tambahan-tambahan itu, ini juga istimewa karena tambahan itu tidak diberi tanda dengan bab 1, bab 2, bab 3, tetapi A, B, C, D, E, F. Nanti silahkan lihat di dalam teks kitab suci kita. Dan kalau melihat teks kitab suci Perjanjian Lama edisi Katolik, punya kita kan edisi Ekumene, itu kadang-kadang babnya dan ayatnya berbeda. Ceritanya panjang, tetapi tidak usah kita masuk ke situ. Nah, mengapa kitab Ester ditambahi? Jawabannya sederhana, kitab Ester yang protokanonik perlu ditambahi karena tidak terlalu, yang protokanonik itu tidak cukup menampilkan kisah religius atau segi religius dari kisah Ester itu. Seolah-olah peranan Tuhan Allah itu tidak ada. Jadi yang menjadi pahlawan ya Ester dan yang membuat dia tampil. Padahal kalau kita membaca
sejarah perjanjian lama secara lengkap, umat Allah perjanjian lama, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu tidak bisa dimengerti tanpa Allah mereka. Nah, di dalam kisah Ester yang protokanonik tidak jelas itu. Maka perlu ditambah. Apa maksud penulisan kitab Ester tambahan? Ya ini, jawabannya melengkapi yang pertama. Kitab Ester versi Ibrani, artinya yang ada di dalam protokanonik itu, tidak sama sekalipun menyebut nama Allah. Tidak pernah berbicara mengenai hukum. Tidak pernah. Sementara dalam versi Yunani, artinya yang termasuk di Deuterokanonika, disebut, Allah itu disebut di dalam doa-doa. Doa-doa Ester, doa-doa Mordekai. Disebut. Aneh kan, suatu teks kitab suci tidak menyebut nama Allah, sama seperti di dalam Kidung Agung. Tetapi kemudian ditafsirkan Kidung Agung itu sebagai lambang ekspresi cinta laki-laki dan perempuan, dianggap sebagai lambang kasih Allah. Kita yang menafsirkan. Kitab Ester juga tidak menyebut nama Allah. Sementara tambahan kitab Ester menyebutnya seringkali. Khususnya di dalam tambahan khusus yang diberi tanda C. Itu semua isinya doa. Doa Mordekai. Misalnya saya baca ayat 1 dan ayat 2. Kemudian Mordekai berdoa kepada Tuhan seraya mengingat segala perbuatan Tuhan. Kalau di dalam kitab Ester tidak disebut perbuatan Tuhan, tetapi strategi Ester. Beda sekali. Doanya Tuhan, Tuhan Raja semesta alam, segala sesuatunya ada di dalam kekuasaanmu, dan selanjutnya. Itu yang pertama. Jadi untuk melengkapi, memasukkan nama Allah di dalam kisah Ester. Yang kedua, cara musuh dikalahkan. Kalau kita membaca yang versi Ibrani, protokanonik, yang menjadi pahlawan adalah pasti Ester dan Mordekai yang disebut pamannya. Dua pahlawan yang hebat. Allah tidak ada di situ. Sementara di dalam versi Yunani, artinya yang termasuk Deuterokanonika, Tuhan adalah pahlawannya. Ester dan Mordekai itu tentu saja pahlawan, tetapi pasti pahlawan yang utama adalah Allah. Saya baca yang tambahan A ayat 11. Maka bangunlah Mordekai yang telah melihat mimpi itu dan olehnya dipikirkan, nah sekarang kalimatnya, yang hendak diperbuat Allah. Jadi Allah yang mengerjakan semua itu sampai musuh-musuhnya kalah. Hingga malam dan selanjutnya, itu A ayat 11. Tambahan C ayat 6 dan 8. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Raja dan Allah Abraham, sayangilah umat-Mu. Sebab orang mengincar untuk memusnahkan kami, dan ingin membinasakan milik-Mu sendiri sejak sedia kala. Berdoa. Di dalam kitab Ester yang protokanonik, yang Ibrani, doa berdoa itu tidak ada. Ayat 8, dengarkanlah permohonanku, kasihanilah umat-Mu, ubahlah derita kami menjadi sukacita. Ayat 9, seluruh Israel pun menjerit sekuat-kuatnya,
sebab maut terbayang di depan mata mereka. Dan begitu seterusnya pada tambahan F ayat 1 dan sebagainya. Yang F ayat 1 itu bagus. Mordekai berkata, itu terjadi oleh Allah. Tidak oleh siapa-siapa, oleh Allah. Itu alasan yang kedua, mengapa ada tambahan kitab Ester. Yang ketiga, di dalam tambahan itu ada salinan 2 surat yang sangat penting. Nanti bisa dibaca salinan surat yang pertama itu pada tambahan B. Itu adalah surat dari Haman. Kita masih ingat ya Haman itu siapa? Yang mengirimkan surat isinya perintah untuk membasmi, untuk membinasakan umat Israel. Ada salinannya di sini, lengkap. Saya baca B, 1 ayat saja, dan inilah naskah surat tadi. Raja Agung Ahasiveros kepada para bupati 127 daerah dan selanjutnya. Isinya perintah untuk membasmi orang-orang Yahudi. Demikian juga pada tambahan E, itu ada surat dari Mordekai. E ayat 1 sampai 24, judulnya begini, ayat 1, adapun naskah surat itu adalah sebagai berikut, suratnya Mordekai. Intinya menyampaikan berita bahwa perintah Haman dicabut oleh raja dan tidak berlaku lagi, dan sekarang perintah yang sebaliknya. Bukan orang-orang Yahudi yang harus dibasmi, akan dibasmi, tetapi musuh-musuh orang Yahudi itu yang akan dibinasakan. Jadi dengan mengutip 2 surat ini secara rinci, ditunjukkan bahwa ini peristiwa historis. Bukan karangan-karangan, bukan fantasi, tetapi sungguh-sungguh sejarah. Kesimpulannya apa? Dibaca yang F, tambahan yang disebut dengan tambahan F ayat 10. Nah, historisitas itu begini. Kita dulu kan mengatakan kenapa kitab Ester ditulis, salah satu jawabannya untuk menjelaskan asal-usul pesta besar-besaran yang disebut Purim. Pada bulan Februari atau Maret yang dirayakan sampai sekarang. Itu. Nah, untuk menunjukkan otentisitas atau historisitas peristiwa itu, atau dengan menunjukkan otentisitas dan historisitas peristiwa itu, diadakannya pesta Purim mendapat dasar yang sangat kuat. Saya baca F ayat 10. Beberapa hari dalam bulan Adar, yaitu hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan itu, akan menjadi bagi mereka turun-temurun, sampai sekarang, untuk selama-lamanya, hari-hari himpunan, sukacita, kesukaan di hadapan Allah di tengah umatnya Israel. Karena umat Israel dibebaskan dari usaha pembasmian dan pembinasaan yang dirancang oleh yang namanya tokoh Haman itu. Sekarang kita lihat tambahan-tambahan itu ada di mana. Pasti tidak mudah untuk menghafalkan. Di dalam teks kita ada. Tambahan A itu diletakkan di mana? Di dalam kitab Ester. Jadi ada kitab Ester yang bahasa Ibrani, ada bab dan ayatnya, lalu tambahannya diletakkan di sela-sela beberapa ayat itu. Ditunjukkan ya. Nanti dilihat di dalam teks tambahan-tambahan pada kitab Ester, ada petunjuknya di situ.
Di tambahan A itu diletakkan sebelum bab 1 ayat 1. Jadi ada kitab Ester bab 1 ayat 1, tambahannya diletakkan di atasnya. Kemudian ada tambahan F, ini yang paling akhir. Itu diletakkan di dalam kitab Ester sesudah bab 10 ayat 3. Jadi coba kita lihat kitab Ester bab 10 ayat 3 itu bunyinya bagaimana, lalu kemudian tambahannya ada di situ. Ester bab 10 mana? Bab 10 ayat 3. Karena Mordekai, orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros, dan ia dihormati oleh orang-orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Sesudah itu ditambahkan tambahan F, yang isinya Mordekai berkata, sambung. Bagian A ini memperjelas bahwa nasib orang Yahudi yang akan dibasmi itu berada di tangan Tuhan, dilindungi dan akhirnya dibebaskan. Ingat tadi sudah kita katakan di dalam kitab Ester, nasib mereka ada di tangan Ester dan Mordekai. Dalam tambahan ditegaskan bahwa kalau mereka selamat itu karena Tuhan dan karena nasib mereka ada di tangan Tuhan. Saya tunjukkan ayatnya, misalnya tambahan A, tadi sudah kita baca ayat 11. Maka bangunlah Mordekai yang telah melihat mimpi itu, dan olehnya dipikirkan apa yang tidak diperbuat oleh Allah. Di semua yang terjadi itu adalah karya Allah. Tambahan F, ayat 1. Allah mendengarkan dan menjawab doa-doa umat Israel. F ayat 1. Mordekai berkata, itu terjadi oleh Allah. Ayat 5. Bangsa-bangsa itu ialah orang yang bersepakat untuk membinasakan nama orang-orang Yahudi. Bangsaku ialah Israel yang berseru kepada Allah, lalu diselamatkan. Tuhan telah menyelamatkan umatnya, Tuhan telah melepaskan kita dari segala malapetaka itu. Jelas sekali. Jadi, nada religius atau pesan religius yang tidak terdapat di dalam kitab Ester dimasukkan di dalam tambahan kitab Ester. Itu tambahan A dan tambahan F. Sekarang yang tambahan B. Di dalam teks kita dikatakan tambahan B itu diletakkan sesudah kitab Ester yang Ibrani, yang protokanonik, sesudah bab 3 ayat 13. Kita lihat saja bab 3 ayat 13 kitab Ester itu bunyinya bagaimana? Bab 3 ayat 13. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat. Di zaman dulu juga sudah ada ekspres. Ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai yang dan selanjutnya.
dan supaya dirampas harta milik mereka. Jadi ayat 11 tadi, ayat 13 itu mulai surat-surat itu dikirimkan. Nah, suratnya mana? Nah, itulah yang dikutip di dalam tambahan B. Dan itulah naskah surat tadi. Sambung ya. Sambung. Tadi sudah dikatakan surat Haman atas nama Raja Persia yang memerintahkan pembunuhan orang Yahudi. Apa yang mau dikatakan lewat surat itu? Ini menunjukkan bahwa ketaatan orang Yahudi terhadap hukum Allah, jadi orang Yahudi taatnya kepada Allah, itu dianggap pembangkangan dan ketidaksetiaan kepada raja. Coba kita lihat tambahan B ayat 4 sampai dengan ayat 7. Sebetulnya mesti dibaca dari ayat 3, kita baca saja ayat 4. Telah menunjukkan kepada kami bahwa di tengah-tengah semua bangsa di dunia bercampurlah suatu bangsa bermusuh, yang dalam hukumnya bertentangan dengan tiap-tiap bangsa lain, dan yang selalu menghina titah raja. Jadi ketaatan orang Yahudi kepada hukum Taurat dan hukum Tuhan, itu dianggap sebagai menghina titah raja. Ini memang rupa-rupanya sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, hidup bersama-sama dengan orang yang berkeyakinan lain itu tidak mudah. Jadi bukan hanya masalah zaman sekarang, tetapi masalah zaman dulu juga sama sejarahnya. Tentu semuanya itu akan semakin diatasi kalau kesadaran sungguh-sungguh sebagai orang beriman itu bertambah juga. Atau peradaban itu menjadi semakin tinggi. Tambahan C. Tambahan C. Dikatakan di sini, tambahan C itu diletakkan sesudah Ester bab 4 ayat 17. Ester bab 4 ayat 17 itu bunyinya begini. Bab 4 ayat 17. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Itu bab 4 ayat 17. Lalu disambung dengan tambahan C. Kemudian Mordekai, ya memang Ester memerintahkan Mordekai untuk berdoa. Kemudian Mordekai berdoa kepada Tuhan, seraya mengingat segala perbuatan Tuhan, katanya. Sambungannya enak. Tentu dulu yang menyambung-nyambung itu yang hebat sekali. Mencari di mana tambahan itu bisa dimasukkan dengan baik. Yang ditegaskan adalah peranan doa di dalam peristiwa ini. Doa Ester yang menyusul pada bab C ayat 10-24 dan doa Mordekai didengarkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyelamatkan bangsa yang mau dibasmi itu, alasannya karena Tuhan mendengarkan doa-doa itu. Jadi pembebasan itu adalah jawaban Tuhan atas doa-doa Mordekai dan doa-doa Ester. Kita baca tambahan C ayat 6. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Raja dan Allah Abraham, sayangilah umat-Mu, sebab orang mengincar untuk memusnahkan kami,
dan ingin membinasakan milikmu sendiri sejak sedia kala. Doanya jelas, minta dibebaskan dari ancaman pembunuhan itu. Itu doanya Mordekai. Sekarang doanya Ester, tambahan C ayat 19. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tanganmu, selamatkanlah kami dengan tanganmu, tolonglah aku yang seorang diri ini, yang tidak mempunyai seorang pun selain dari Engkau, ya Tuhan. Doanya sangat jelas. Tambahan D. Tambahan D. Disebut ini adalah tambahan pada Ester bab 5 ayat 1 sampai 2. Tambahan. Kita lihat saja Ester bab 5 ayat 1 sampai 2 isinya apa, lalu tambahannya apa. Bab 5 ayat 1 sampai 2. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Sebetulnya lebih tepat tidak dikatakan tambahan, tetapi mengganti. Ester bab 5 ayat 1 sampai 2. Kenapa dikatakan mengganti? Kita ulang lagi pembacaannya ya. Ester bab 5 ayat 1. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tempat tepat di depan istana raja. Itu Ester bab 1. Tambahan D, ayat 1. Pada hari ketiga, ketika Ester berhenti berdoa, maka ditanggalkannya pakaian ibadahnya, lalu dikenakannya dandanan. Isinya sama kan? Hanya lebih lengkap, karena tambahan Ester ini disebut sesudah Ester berdoa. Tapi intinya adalah, kalau dilihat, judulnya saja di dalam teks kita itu, Ester menghadap raja. Pendahuluannya aja yang berbeda. Jadi daripada menambah, lebih tepat mengganti. Jadi pendahuluan pada, Ester bab 5 ayat 1 sampai 2 yang merupakan yang isinya pengantar Ester menghadap raja diganti dengan cerita yang lebih religius itu. Ketika Ester berhenti berdoa dan maka ditanggalkannya pakaian ibadahnya. Sementara di dalam Ester yang Ibrani, dandanan saja yang disampaikan di situ. Ayat 5 dari D, tambahan D. Untuk menunjukkan bahwa apapun yang terjadi di dalam proses pembebasan itu adalah karya Allah. Perubahan pikiran raja tentang orang Yahudi yang semula atas hasutan Haman akan dibinasakan, luluh hatinya. Bukannya orang Yahudi yang dibinasakan, tetapi orang Yahudi diselamatkan dan kemudian mengalahkan lawan. D ayat 5. Kita perhatikan, tetapi hati raja diubah oleh Allah menjadi lemah lembut. Jadi kalau hati raja berubah, yang mengubah bukan kecantikan Ester, yang mengubah adalah Allah yang membuat hati raja menjadi semakin lemah lembut. Tambahan yang terakhir, yang F tadi sudah ya, sekarang tambahan yang terakhir diberi tanda E. E ini diletakkan sesudah Ester bab 8 ayat 12. Ester bab 8 ayat 12 isinya apa? Lalu nanti kita sambung
dengan tambahannya. Ester bab 8 ayat 12. Sebentar. Bab 8 ayat 12. Begini. Pada hari yang sama, di segala daerah Raja Ahasiveros pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Bicara tentang apa? Bicara tentang surat yang tadi sudah kita singgung, surat asli. Adapun naskah surat itu adalah sebagai berikut. Sambung. Apa yang dikatakan sama nada seluruh tambahan kitab Ester itu, Allah akan membalas musuh Israel. Ayat 4. Demikianlah mereka tidak hanya melenyapkan rasa terima kasih dari tengah-tengah manusia saja, tetapi mereka pun membesarkan diri dengan kemegahan orang yang tidak tahu akan yang baik. Dalam pada itu, mereka menyangka dapat lepas dari pembalasan yang benci kepada yang jahat, yang datang dari Allah yang mengawasi segala sesuatunya. Yang datang dari Allah. Jadi, yang membalas orang-orang yang mau membinasakan umat Israel itu bukan siapa-siapa, yang membalaskan adalah Allah. Ayat 15 dan 16 menunjukkan bahwa di dalam semuanya itu orang Yahudi tidak bersalah. Tuduhan bahwa mereka tidak mau tunduk kepada raja itu tidak benar. Tambahan E ayat 15 dan 16. Tetapi kami sendiri mendapati bahwa orang-orang Yahudi yang oleh si durjana keparat, kata-katanya keras banget, diuntukkan bagi penumpasan, bukan penjahat adanya. Sebaliknya, mereka diperintahkan oleh hukum yang paling adil. Kudapati pula bahwa mereka itu adalah anak dari Yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Agung dan yang hidup, yang untuk kami sendiri serta nenek moyang kami telah menetapkan kerajaan ini dalam keadaan yang paling teratur. Orang Yahudi tidak bersalah. Yang bersalah adalah yang lain. Ayat 19. Ditegaskan bahwa Allah orang Yahudi adalah penguasa segala sesuatu. Bukan raja yang harus disembah, tetapi Allah. Ayat 19 dan seterusnya. Saya baca tambahan E ayat 19. Sebab Allah yang Maha Kuasa telah membuat hari itu daripada hari celaka untuk bangsa terpilih itu menjadi hari sukacita bagi mereka. Adapun kamu sendiri, orang-orang Yahudi, hendaklah bersama dengan hari-hari peringatan lainnya, kamu rayakan juga hari khusus ini dengan perjamuan-perjamuan besar. Jadi bagaimana? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, membaca kitab Ester tanpa tambahannya memang sudah bagus, cerita kepahlawanan, dan pahlawannya adalah seorang perempuan, tetapi itu kisah kepahlawanan biasa. Seperti apapun hebatnya, karena tidak menyebut Allah. Nah, karena tidak menyebut Allah, maka ditambahkanlah beberapa bagian yang sekarang di dalam
teks ekumenis ini diberi tanda dengan A, B, C, D, E, F. Sangat berbeda nadanya, pahlawannya bukan Ester dan Mordekai, pahlawannya adalah Tuhan. Yang membebaskan orang-orang Yahudi dari kebinasaan karena ancaman raja bukan Ester dan Mordekai, Tuhan Allah. Dengan demikian membaca kitab Ester tanpa tambahan sangat berbeda dibandingkan dengan kitab Ester dengan tambahan. Nah, di dalam edisi Katolik, di dalam edisi kitab suci Katolik, tambahan-tambahan itu dijadikan satu di dalam kitab Ester. Jadi kalau membaca kitab Ester edisi Katolik, perbedaan itu tidak ada karena tambahan-tambahan sudah diintegrasikan di dalam teks yang berbahasa Ibrani. Tetapi di dalam teks ekumenis ini, karena masih dibedakan Ester Ibrani, Ester tambahan ya dalam bahasa Yunani, lalu jadilah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin agak rawan untuk diceritakan, maksud saya tidak gampang ditangkap. Sebetulnya, teks yang asli itu adalah kitab Ester yang tanpa Tuhan Allah itu. Kan? Sementara kitab Ester tambahan itu adalah tafsiran terhadap kitab Ester yang berbahasa Ibrani. Tafsiran. Terpisah. Sekarang, sekali lagi di dalam kitab suci edisi Katolik, yang tafsiran itu dimasukkan ke dalam teks bahasa Ibrani, teks protokanonik, menjadi kitab suci. Semula pasti ini bukan termasuk bagian kitab sucinya, tafsiran. Tetapi dimasukkan ke dalam teks yang sudah diterima sebagai kitab suci. Kita mesti ingat waktu kita berbicara panjang lebar mengenai terjadinya kitab suci. Kita mesti ingat, karena kalau tidak, lalu kita bisa mengambil kesimpulan yang keliru sama sekali menurut faham Katolik. Loh, kalau begitu gimana ini? Diwahyukan apa tidak diwahyukan? Hanya tambahan kok dimasukkan. Nah, kita bisa berkata begitu. Itu tandanya belum mempelajari ajaran gereja tentang kitab suci. Karena semua proses ini, menurut keyakinan ajaran gereja Katolik, menurut keyakinan kita, adalah proses yang terjadi dalam bimbingan Roh Kudus. Jadi bukan orang ini yang menambahkan ke situ, kalau hanya ditambah-tambahkan begitu ya namanya bukan kitab suci. Tetapi proses ini, menurut ajaran gereja Katolik, adalah proses yang terjadi, yang berjalan di bawah atau dalam bimbingan Roh Kudus. Sehingga sekarang bagi gereja Katolik ini adalah bagian dari kitab suci. Moga-moga jelas, kalau belum ya diputar kembali pembicaraan kita, percakapan kita mengenai terjadinya kitab suci. Yang terakhir, kalau mau ditafsirkan, kalau enggak apa-apa. Orang-orang ini, Ester, ini kan orang-orang yang tinggal tidak di tanah terjanji. Ester ini dan Mordekai pamannya itu tinggal di pembuangan. Lalu bisa, tidak harus, dipikirkan. Ternyata orang-orang yang tinggal di tengah-tengah tanda petik bangsa-bangsa lain tetap berpegang pada imannya.
Dan di tempat yang tanda petik asing itu perlu di tempat yang asing itu dapat menjalankan peranannya sebagai orang Yahudi, sebagai orang beriman, meskipun tinggal di negara asing. Di pembuangan itu tantangannya sangat banyak. Demikian juga nanti kalau kita berbicara mengenai Tobit dan Tobia, ini orang-orang migran, orang-orang yang tidak tinggal di tanah air, tetapi karena alasan tertentu tinggal di negara lain. Nah, tentu sekarang ada yang kita kenal sebagai pastoral kaum migran dan sebagainya, bisa dihubung-hubungkan dengan peristiwa ini. Bisa, tidak harus. Karena tentu penulis kitab Ester tidak berpikir mengenai zaman sekarang tentang migrasi, tentang urbanisasi, dan sebagainya. Moga-moga dengan demikian sedikit lebih memberi gambaran apa isi kitab Ester, dan nanti jangan merasa kaget kalau membaca edisi ekumenis dan membaca edisi Katolik yang berbeda. Berbeda panjangnya, berbeda pembagian ayat-ayatnya. Isinya sama, tetapi simbol-simbolnya tidak sama. Kita lanjutkan. Sesudah kitab Ester, kita ingin berbicara mengenai kitab Yudit. Kitab Yudit. Ya, membaca saja lalu nanti melihat hal-hal yang penting. Yang pertama, apa artinya Yudit? Itu bukan nama diri sebetulnya. Yudit itu artinya Yahudi perempuan. Jadi setiap orang Yahudi atau setiap orang Yahudi dalam tanda petik itu bisa mengidentifikasi diri dengan Yudit yang akan diceritakan di sini. Garis besarnya apa, lalu nanti garis kecilnya, lalu nanti kita lanjutkan pesan utamanya apa. Yang pertama, untuk memudahkan nanti kalau membaca sendiri, kitab Yudit itu bisa dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang kedua, kok mulai dari bagian yang kedua ya. Bagian kedua itu Yudit mulai tampil. Jadi Yudit tampil di tengah-tengah drama, di tengah-tengah sejarah yang diceritakan di dalam kitab ini. Bagian pertama meliputi bab 1 ayat 1 sampai bab 7 ayat 32. Kita lihat saja isinya apa, secara garis sangat besar, nanti alur ceritanya bisa kita lihat lebih detail. Bab 1 ayat 1. Dalam tahun ke-12 pemerintah Nebukadnezar yang menjadi raja orang-orang Asyur di Ninive, kota yang besar. Pada zaman itu Arfaksad menjadi raja orang-orang Media di Ekbatana. Disebut nama dua raja. Apa yang diimpikan oleh Raja Nebukadnezar itu? Menguasai seluruh wilayah itu. Ayat 7. Adapun Nebukadnezar, raja orang-orang Asyur, mengirimkan utusan kepada semua penduduk negeri Persia dan segala penduduk daerah-daerah di sebelah barat, yakni kepada penduduk dan selanjutnya. Mengirim surat, isinya apa? Supaya raja-raja yang disebut ini tunduk kepada Nebukadnezar. Apakah raja-raja yang disebut itu mau tunduk? Tidak mau. Dikatakan itu pada ayat 11.
tetapi semua penduduk segala negeri itu menghina titah Nebukadnezar. Jadi tidak mau tunduk. Nah, kalau raja yang berkuasa merasa dirinya hebat, yang lain-lain tidak mau tunduk, pasti marah. Maka mulailah perang. Diceritakan pada bab 1 ayat 13-16 dan selanjutnya nanti kita lihat secara lebih rinci. Akhirnya semuanya wilayah yang disebut-sebut tadi dikalahkan oleh Nebukadnezar, kecuali yang tidak mau menyerah adalah orang-orang Yehuda. Apa yang terjadi? Kota mereka dikepung, bab 7. Kota mereka dikepung dengan sistem yang jangan dibayangkan perang zaman sekarang dengan roket dan sebagainya. Yehuda, Betulia yang disebut di situ kotanya itu di atas gunung. Jadi mereka mengumpulkan batu di atas gunung, nanti kalau ada musuh datang tinggal digelundungi batu itu pulang sendiri. Tetapi mereka yang menyerang ini, tentara Nebukadnezar, hanya mengepung wilayah itu sampai mereka kehabisan air, sampai mereka kelaparan. Itu bagian pertama, isinya seperti itu. Kelaparan, kehabisan air, bingung, takut, karena mereka pasti akan dibinasakan. Nah, di dalam keadaan kritis yang sangat besar itu, tampillah Yudit. Yudit itu diperkenalkan sebagai yang istimewa. Seorang janda, kembali lagi, cantik, saleh, rajin berdoa, rajin berpuasa, pokoknya lengkap sebagai orang-orang yang beriman. Mungkin baik kalau kita lihat sebentar ya, supaya bisa membayangkan Yudit itu orang yang macam apa. Yudit bab 8 ayat 4-7. Ayat 4. Adapun Yudit sudah tinggal di rumahnya sebagai janda 3 tahun 4 bulan lamanya. Didirikannya sebuah gubuk di atas sotoh rumahnya. Dan selanjutnya. Yudit adalah pribadi yang rajin berdoa. Bab 9 ayat 1. Akan tetapi Yudit sujud menyembah, menaburi kepalanya dengan abu, dan menunjukkan kain kabung yang dipakainya. Tepat pada saat itu dipersembahkan dalam bait Allah di Yerusalem korban bakaran petang hari. Maka berserulah Yudit kepada Tuhan dengan suara nyaring, katanya, ya Tuhan Allah Bapakku Simeon, dan selanjutnya. Rajin berdoa. Jadi ditampilkan pribadi seperti itu. Bab 10 ayat 5. Itulah sebabnya di dalam doa pemberkatan pernikahan, itu mempelai wanita kan didoakan semoga ia menjadi seperti perempuan-perempuan di dalam kitab suci. Ini contohnya yang rajin berdoa dan sebagainya. Taat hukum bab 10 ayat 5. Lalu dayangnya diberinya sekirbat anggur dan sebuli-buli minyak, dan diisinya sebuah kantung dengan tepung jelai, beberapa lempeng buah-buahan dan sebagainya. Segenap bekal itu dibungkusnya, lalu diserahkannya kepada dayangnya. Kemudian mereka keluar menuju pintu gerbang kota Betulia, dan didapatinya di situ Uzia dan orang-orang tua kota. Bab 12 ayat 18 dan 19. Sahut Yudit, hamba mau minum, tuanku, sebab hari hidup hamba ini lebih menyenangkan
dari semua hari lain seumur hidup hamba. Lalu Yudit mengambil apa yang disediakan sahayanya dan makan minum di hadapan Holofernes. Taat ritus itu yang disebut juga. Dan dari selain itu dia juga mengkritik orang-orang Betulia tempat dia tinggal karena tidak taat kepada aturan-aturan. Bab 11 ayat 11 sampai 14. Ini ketika dia bertemu dengan Holofernes, panglima yang akan menghancurkan umat Allah itu. Tetapi sekarang maut akan menimpa mereka, supaya Tuanku jangan dipukul mundur dan gagal. Nah sekarang, sebab mereka telah dihinggapi dosa, yang dengannya Allah dimurkakan, apabila yang tidak senonoh itu mereka lakukan. Karena sejak makanannya habis dan airnya pun kurang, telah diputuskannya, telah diambilnya keputusan untuk menjatuhkan tangannya kepada ternak mereka dan telah ditentukannya menghabiskan semuanya yang dilarang hukum Allah untuk dimakan. Jadi ketika terpepet, sudah dikepung kehabisan air, kehabisan makan, makanan apapun yang najis itu mereka makan. Yudit tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dan nanti akhirnya dengan strateginya itu, Yudit berhasil menemui Holofernes. Kembali lagi modalnya adalah kecantikan hati dan kecantikan fisiknya yang menarik Holofernes sehingga lupa daratan. Akhirnya itulah yang memberi kesempatan kepada Yudit untuk membunuh Holofernes. Itu secara garis besar. Sekarang alur ceritanya, kita kembali yang garis besar tadi menjadi garis kecil. Yang pertama, jadi ada babak-babak ya. Katakanlah ini adalah kisah, sejarah, drama, ada babak-babaknya. Yang pertama, tadi sudah disinggung, Nebukadnezar ingin supaya seluruh wilayah negeri itu tunduk kepada dia. Karena tidak mau tunduk, maka keputusannya adalah orang-orang atau wilayah-wilayah itu akan diserang. Ayat 12, maka sangat, bab 1 ayat 12, maka sangat marahlah Raja Nebukadnezar kepada semua negeri itu. Demi tahta serta kerajaannya Raja bersumpah bahwa hendak menghukum serta menumpas dengan pedangnya segala daerah Kilikia, Damsyik, Syria, dan demikian pun negeri Moab, bangsa Amon, seluruh Yudea, serta semua orang Mesir sampai daerah kedua laut. Ingin menguasai seluruh wilayah itu. Nah, tentu tidak berhasil. Bab 2, ayat 1 sampai 2. Dalam tahun ke-18 pada tanggal 22 bulan pertama, tersiarlah kabar di istana Nebukadnezar, raja orang-orang Asyur, bahwa raja hendak menghukum seluruh bumi sebagaimana telah dikatakannya. Siapa yang akan diperintah untuk menjalankan tugas itu? Namanya Holofernes. Bab 2 ayat 6. Engkau harus maju perang melawan seluruh wilayah barat, karena mereka telah memberontak terhadap titahku. Judulnya Panglima Holofernes dikirim ke barat. Lalu mereka maju perang. Bab 2 ayat 21 sampai 28, perjalanan bala tentara Holofernes. Itu kalau dibaca dengan membayangkan apa yang terjadi di situ serem. Ayat kita baca beberapa ayatnya, ayat 21. Dari kota Ninive, mereka berangkat dan berjalan 3 hari lamanya melalui dataran Bektilet
Setelah melalui Bektilet, berkemahlah mereka di dekat pegunungan yang membentang di sebelah utara Kilikia Hulu. Kemudian Holofernes memberangkatkan seluruh bala tentaranya, pasukan jalan, pasukan berkuda, dan kereta-kereta perangnya. Silahkan membayangkan rombongan perang seperti itu. Nah, karena dikirimi pasukan yang begitu mengerikan, raja-raja yang tadi diancam tetapi tidak mau tunduk itu minta damai. Bab 3 ayat 1-3. Maka dari itu mereka mengirim utusan-utusan dengan usul perdamaian ini. Usul perdamaian. Diterima usulnya, syaratnya mereka mesti menyembah Nebukadnezar sebagai Allah. Bab 3 ayat 8. Namun demikian, tempat-tempat suci mereka dihancurkan Holofernes, dan tugu-tugu berhala ditebangnya, sebab sudah ditugaskan kepada Holofernes untuk membinasakan semua Allah di bumi. Semua Allah itu artinya dewa-dewa bangsa itu, sehingga segala bangsa bumi menyembah Nebukadnezar semata-mata, dan segala bahasa, suku mereka menyebutnya sebagai Allah. Itu konsekuensinya damai. Nah, selanjutnya pasukan Holofernes itu sampai dekat Yehuda dan berkemah di sana. Bab 3 ayat 9. Ia pun datang pula di daerah yang berhadapan dengan Esdrelon di dekat Dotaia yang letaknya di depan pegunungan besar Yudea. Kita ingat kembali atlas dari Palestina. Berkemahlah di antara Gaibai dan Skitopolis. Di sana ia tinggal sebulan penuh untuk mengumpulkan barang-barang keperluan tentaranya. Itu babak pertama, pendahuluan. Perang dilakukan dan pasukannya berhasil mencapai dekat Yudea. Babak pertama. Babak kedua. Bab 4 ayat 1-3. Adapun orang Israel yang diam di daerah Yudea mendengar tentang kesemuanya yang dilakukan Holofernes, panglima besar Nebukadnezar, dan selanjutnya. Ayat 2. Maka mereka sangat ketakutan kepadanya dan gelisahlah mereka oleh karena Yerusalem dan Bait Allah Tuhan mereka. Sebab belum lama berselang mereka kembali dari pembuangan dan baru saja seluruh umat Yudea berhimpun kembali. Lagi pula, baru saja perkakas suci, mesbah, dan bait Allah ditahirkan dari pencemaran. Itu Yudea akhirnya akan diserang, mereka ketakutan dan sebagainya. Dalam ketakutan itu mereka siap perang, mengumpulkan segala macam hal yang perlu untuk perang. Dan mengadakan ibadat. Bab 4 ayat 9. Bab 4 ayat 9, ibadah permohonan. Semua laki-laki Israel berseru kepada Allah dengan asyik sekali dan juga merendahkan diri dengan sangat asyiknya. Mereka sendiri, istri, serta kanak-kanak mereka juga ternak. Segala perantau, orang upahan, dan budak belian mereka mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Jadi domba-domba mereka juga ikut berkabung. Bab 4 ayat 13, doa mereka didengarkan. Seruan mereka didengarkan oleh Tuhan yang dengan kasihan memandang kesesakan mereka. Beberapa hari lamanya umat di seluruh Yudea berpuasa dan juga di Yerusalem di hadapan bait suci Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mereka terus berdoa. Nah, kesiapan perang
orang-orang Yehuda itu didengar oleh Holofernes. Marahlah dia. Kok berani-beraninya perang melawan panglima besar yang namanya Holofernes itu? Itu babak kedua yang belum selesai. Kita selesaikan dalam percakapan yang akan datang. Terima kasih.